lagi dengan saya Om Ferry. Pada video kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara pembuatan DIY top filter overhead style ya, atau top filter dengan pompa di atas atau pompa yang tersembunyi di dalam box filternya ya, di dalam sini ya kawan-kawan, tidak di bawah. Berbahan PVC foam board sesuai dengan request kalian ya. Nah, untuk video kali ini akan saya bagi menjadi dua bagian. Ya, alasannya karena agar lebih jelas ya kawan-kawan. Ya, bagian pertama nanti berisi tentang pemilihan material, kemudian detail atau cara langkah pembuatan filternya, jadi pemotongannya, pengelemannya. Ya, kemudian untuk bagian yang kedua adalah berisi tentang finishing. Ya, jadi untuk yang pertama ini jadi sekitar 80%, kemudian dilanjutkan ke part 2 atau bagian 2-nya, yakni finishing, kemudian pemilihan media filtrasinya yang meliputi mekanis, biologis, dan kimiawi. Ya, kemudian cara atau mekanisme pemasangan filter jenis ini, kemudian pembuktian tentang lampu mati ya biasanya. Apakah lampu mati pancing-pancing dulu? Nah, filter ini tidak ya kawan-kawan, nanti akan saya buktikan di video part 2-nya. Oke, tanpa berlama-lama langsung saja kita praktekkan video part 1 pembuatan DIY top filter overhead style berbahan PVC foam board. Oke, bahan yang pertama ialah PVC foam board dengan ketebalan sekitar 5 mm. Nah, material ini adalah material foam yang dipadatkan sampai sekian density ya kawan-kawan. Kemudian di bagian lapis luarnya ini dilapisi dengan PVC tipis maksudnya. Bahan selanjutnya ialah aluminium U lengkap dengan siku L ya kawan-kawan, 2 pieces. Nah, ini biasa digunakan untuk heatsink LED HPL ya, DIY LED HPL menggunakan aluminium atau heatsink seperti ini. Nah, untuk lebarnya ini sekitar 10 cm. Kemudian pipa conduit ya, ini ukuran 20 mm. Ini lebih kecil dari pipa PVC ukuran setengah inch ya kawan-kawan. Lengkap dengan konektor shocknya. Nah, selanjutnya adalah alat yang paling penting untuk keberhasilan dari filter jenis ini, yakni foot valve atau foot clamp. Ya, ini fungsinya untuk menahan air dari atas atau dari box filter kembali ke tank ketika pompa mati. Ya, ini bisa dikatakan juga check valve ya kawan-kawan, atau satu arah. Kemudian pompa atau power head kapasitas 1000 liter per jam. Ini pompa bekas ya kawan-kawan. Selanjutnya adalah konektor universal input power head. Nah, ini ukurannya sekitar 2,5 cm atau 25 mili. Ya kawan-kawan, ini bisa kalian beli di online shop. Nanti untuk linknya akan saya sertakan di deskripsi untuk keseluruhan material yang saya gunakan. Nah, ini pas. Kemudian nanti akan saya sambung ke konektor shock pipa konduitnya seperti ini. Ini belum pas ya kawan-kawan. Nanti kita panaskan sehingga dia melar dan bisa masuk majelep ke dalam konektor universalnya. Selanjutnya adalah lem super atau lem G. Ya, lalu lem sealant atau silikon rubber untuk lapis keduanya. Kemudian bahan yang terakhir adalah pipa 3/4 inch untuk output dari filter jenis ini. Kita masuk ke langkah yang pertama, yaitu menyiapkan potongan PVC foam board dengan lebar 9,8 cm dengan panjang 40 cm. Nah, ini kita butuh 2 sama persis seperti ini. Nah, kemudian kita ukur untuk yang bagian dasarnya ya, kita sejajarkan seperti ini lalu kita ukur sehingga didapati panjang atau lebarnya sekitar 8,7 ya. Nah, ini lalu kita potong. Ini sengaja saya buat videonya agar kalian bisa membuat potongan yang presisi dan pas ke aluminium heatsinknya. Nah, untuk detail ukurannya nanti akan saya sertakan di akhir video ini.
Oke, untuk bagian dasarnya sudah terpotong. Kemudian jangan lupa kita amplas ya kawan-kawan, agar lebih presisi dan tidak jerawut. Oke, langsung kita coba pasangkan ke alas heatsingnya. Oke, sudah pas seperti ini ya kawan-kawan. Nah, harus presisi agar hasilnya bagus. Kemudian kita akan memotong bagian sisi samping kanan dan kiri. Nah, ini kita ukur keduanya seperti ini keseluruhan. Nah, maka didapati lebar sekitar 9,7 cm. Oke, kemudian kita potong. Nah, untuk tingginya kita sesuaikan dengan sisi depan dan belakang, yakni sekitar 11 cm. Nah, kita potong. Kemudian kita coba pasangkan. Nah, harus lurus seperti ini ya kawan-kawan. Ini kita butuh 2 pieces, yakni untuk sisi kiri dan kanan. Setelah terpotong kita amplas dua-duanya seperti ini agar presisi kanan dan kiri. Oke, sudah pas. Namun di sini untuk panjangnya masih terlalu panjang ya kawan-kawan, melebihi alas aluminiumnya. Nah, ini kita kurangi dengan cara panjang hatching dikurangi dengan tebal dari 2 PVC foam board. Seluruh sisi panjangnya ini kita potong. Oke, setelah terpotong kita coba pasangkan semuanya. Nah, pas ya kawan-kawan, pas dan presisi. Bisa kalian lihat, loh, lurus banget. Nah, seperti itu ya kawan-kawan. Tuh. Selanjutnya ialah membuat potongan bagian sisi penutup, yakni dengan cara kita ukur sisi sampingnya. Setelah itu kita potong. Panjangnya disesuaikan dengan alas aluminium, yakni sekitar 40 cm. Nah, pas ya kawan-kawan begini. Nah, untuk seluruh sisi sudah terpotong, kemudian kita amplas agar lebih rapi. Nah, potongan ini adalah khusus untuk ukuran tank dengan panjang 40 cm ya kawan-kawan. Namun jika kalian ingin membuat di tank yang lebih panjang, kalian cukup menambahkan sisi panjangnya saja ya, karena lebarnya sama. Nah, untuk detail potongannya kalian bisa screenshot ukuran ini. Lanjut ke langkah berikutnya, yaitu membuat jalur input power head-nya. Nah, di sini kita akan memasang konektor-konektor dari pipa inputnya. Nah, ini dengan cara, nah ini kan tidak pas ya kawan-kawan. Ini kita panasi dengan kompor. Nah, caranya kita tancapkan gini, lalu kita panasi ujungnya sampai dia melar, kemudian kita tancapkan. Nah, maka hasilnya akan seperti ini ya kawan-kawan. Tuh, dia masuk ke konektor universalnya. Nah, bisa dilihat ini ujungnya melenduk ya kawan-kawan. Nah, seperti ini. Jadi yang dicoakan ini nanti yang di PVC. Kemudian yang di jalur foot clamp-nya. Nah, seperti ini ya, saya coba pasangkan. Jalur foot clamp ini, nah dia nancapnya cuma sedikit ya kawan-kawan. Nah, karena ini untuk foot clamp-nya bentuk berat. Untuk itu kita panaskan juga, kemudian kita tancapkan secara paksa, maka didapati ujungnya yang mengerucut seperti ini ya. Nah, ini masuknya cukup dalam 1 cm lebih. Kalau tidak dikecilkan, dia masuknya hanya di pucuknya saja. Nah, seperti ini. Kalau dikecilkan dia beles gitu ya kawan-kawan. Kita lanjut ke langkah berikutnya, yaitu melubangi bagian sisi dasar ya.
Nah, ini kita lubangi, kita ukur dulu posisi power headnya. Nah, ini berada di sebelah sini ya, jangan sampai power headnya memakan terlalu banyak tempat. Jadi usahakan mepet tapi dia masih bisa masuk dan cukup mudah untuk bongkar pasangnya. Untuk proses pelubangannya saya percepat saja yang di awal ini. Nah, seperti ini hasilnya. Jika kurang lebar, maka untuk lubangnya ini kita amplas seperti ini. Ya, butuhnya ini rapat dan sesak ya kawan-kawan, untuk konektor universalnya masuk ke dalam lubang, jangan sampai longgar. Nah, seperti ini. Nah, sepertinya agak susah ini. Nah, ini tidak apa-apa, meminimalisir kebocoran ya kawan-kawan, seperti ini. Nah, sudah oke. Ini tinggal kita lem G atau lem super, dia tidak akan bocor. Apalagi ditambah lapisan lem sealant. Nah, nanti seperti ini ya untuk mekanismenya. Selanjutnya kita buat untuk lubang outputnya juga. Di sini saya menggunakan pipa 3/4, pipa PVC. Nah, cara pelubangannya seperti ini ya kawan-kawan, cukup mudah. Saya menggunakan gunting. Kemudian saya under-under seperti ini sampai lubangnya pas ke pipa 3/4. Ya, tentunya dengan cara kita amplas juga. Nah, seperti ini. Ini juga harus sesak dan rapat ya kawan-kawan, agar tidak ada kebocoran. Nah, seperti ini. Nah, seret gitu ya kawan-kawan. Oke, seperti itu ya kawan-kawan. Nah, sudah terpasang untuk lubang output dan inputnya. Langkah selanjutnya ialah kita lubangi juga untuk alas aluminiumnya. Nah, terlebih dahulu ini kita ukur, kita membuat potongan kecil gini, kita taruh di seluruh sisi. Nah, ini agar nanti bisa pas ya lubangnya ya kawan-kawan. Jadi untuk lubang yang alas ini kita tandai dengan paku seperti ini. Nanti lubangnya lebih lebar tidak masalah ya. Nah, seperti ini. Kemudian kita bor. Oke, bornya pelan-pelan saja ya kawan-kawan. Karena ini untuk aluminiumnya tebalnya cuma 2 mili. Oke, seperti itu. Ya, usahakan lubangnya ini lebih lebar dari pipa input atau output. Jadi odok-odok itu nggak apa-apa ya kawan-kawan. Oke, sudah terlubangi keduanya. Nah, untuk memperlebar agar tidak tajam juga, kita kikir ya kawan-kawan, memutar. Nah, seperti ini. Jadi nanti memperlebarnya pakai kikir seperti ini ya kawan-kawan kalau sudah terlubangi. Ini kikir yang biasa untuk ngikir gergaji manual itu loh kawan-kawan, yang segitiga. Kalau kalian punya yang bulat juga malah bagus. Oke, untuk alas aluminiumnya sudah terlubangi. Nah, ini kita coba pasangkan ya kawan-kawan untuk, nah ini odok-odok begini nggak masalah ya kawan-kawan, malah bagus. Ininya juga nggak masalah karena ini cuma alas saja sebagai penopang dari box filternya. Kita coba pasang ya seluruhan, termasuk untuk sisinya kita coba pasangkan dulu apakah untuk lubang alasnya sudah sesuai dan pas. But they hate when you're successful cause they try to be. They sit there being judgmental because you're trying things, and they just want you to settle and do the right thing. So get a good job, don't slack off. Wake up every morning, make a good impression on your boss. Don't do anything that I wouldn't do. Nah, bisa kalian lihat dari sini sudah terlihat bagus untuk bentuknya karena pemotongannya presisi ya kawan-kawan, seperti ini. Nah,
lumayan rapi. Times it feels like nobody's right, yeah. So I'ma figure out what else we succeed and then invest all of my time into that and proceed. Kita lanjut ke langkah berikutnya, yaitu proses pengeleman seluruh potongan sisinya. Nah, terlebih dahulu di sini saya menggunakan lakban. Nah, ini saya bentuk dulu menjadi kotak agar mempermudah saya dalam proses pengeleman. Nah, seperti ini proses lakbannya. Kemudian untuk pengelemannya kalian bisa contoh sesuai dengan video, yakni dengan cara mengelem sedikit-sedikit di bagian ujung-ujungnya dulu, ujung atas dan ujung bawah. Ya, setelah didapati bentuk yang kotak sempurna, maka bisa kita eksekusi untuk pengeleman keseluruhan. Nah, ini seluruh sambungan wajib dan harus dilem ya, agar tidak ada kebocoran. Nah, setelah seluruh sisi dalam ini terlaburi oleh lem, kita biarkan dulu kering sekitar 1 hari. Ya, setelah itu baru kita buka untuk lakbannya dan kita lanjutkan pengeleman di bagian luar. Ya, awalnya kita lem di sambungan sisi dalam. Nah, sekarang sambungan sisi luarnya. Ini wajib dilakukan ya kawan-kawan. Jadi pengelemannya ini double di dalam dan di luar. Setelah penyambungan seluruh sisi, kita lanjutkan untuk penempelan konektor universal dan pipa outputnya. Nah, terlebih dahulu sebelum kita tempelkan, kita amplas dulu bagian yang akan kita beri lem super. Nah, agar nanti untuk penempelannya lebih sempurna. Nah, seperti ini ya kawan-kawan, langsung kita beri lem super, lalu kita tancapkan. Nah, ini sudah sangat kuat sekali ya kawan-kawan. Jangan lupa untuk pengelemannya di bagian dalam dan di bagian luar ya, sehingga ini benar-benar kuat dan tidak gampang bocor. Nah, untuk pipa outputnya ini saya potong menjadi panjang sekitar 7 cm. Kemudian yang keluar hanya sekitar 1,5 cm, selebihnya berada di dalam. Ya, tujuannya agar nanti chamber terakhir masih tergenang air. Nah, seperti ini ya kawan-kawan hasil pengelemannya ini setelah saya biarkan selama 1 hari. Nah, di bagian ini bisa kita timpa lagi, kita ulangi untuk pengeleman lem G-nya agar lebih kuat dan tidak mudah bocor. Nah, untuk video part 1 sudah sampai sini dulu ya kawan-kawan. Nah, selanjutnya kita ke video part 2-nya, dimana disitu akan saya jelaskan untuk proses pembuatan chamber, kemudian finishing dan pemilihan media filtrasinya.